Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B Indralaya izin menampilkan video tugas biokimia 2 pertemuan kelima. Sebelum masuk videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, Ria Estiani. Saya Meilina Syahani. Saya Okta Diniarti. Jadi video yang akan kami tampilkan ini mengenai katabolisme asam amino. Adapun tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami materi katabolisme asam amino. Katabolisme asam amino biasanya dimulai dengan pemutusan gugus amino. Gugus amino dapat dibuang dalam sintesis urea. Kerangka karbon yang dihasilkan kemudian didegradasi untuk menghasilkan satu atau lebih dari 7 produk metabolisme yang mungkin asetil-CoA, asetoasetil-CoA, pirufat, alpha-ketoglutarat, suksinil-CoA, fumarat, atau oksaloasetat. Asam amino yang terdegradasi menjadi asetil-CoA atau asetoasetil-CoA disebut ketogenik karena dapat diubah menjadi asam lemak atau badan keton. Kerangka karbon dari asam amino glukogenik yang didegradasi menjadi pirufat atau zat antara siklus asam sitrat kemudian dapat digunakan dalam gluconeogenesis. Katabolisme asam alfa amino melalui jalur asetil-CoA. Secara keseluruhan, 10 asam alfa amino di katabolisme menghasilkan asetil-CoA. Asam amino yang degradasinya melibatkan pirufat adalah alanin, serin, glisin, sistein, dan treonin. Jalur katabolik individu dari molekul-molekul ini adalah sebagai berikut. 1. Alanin. Reaksi transaminasi reversibel yang melibatkan alanin dan pirufat merupakan komponen penting dalam siklus glukosa alanin. Yang kedua, serin. Serin diubah menjadi pirufat oleh enzim serin dehidratase yang membutuhkan piridoksal fosfat. Yang ketiga, glisin. Glisin dapat diubah menjadi serin oleh serin hidroksimetil transferase. Kemudian serin diubah menjadi pirufat seperti yang dijelaskan sebelumnya. Keempat, sistein. Pada hewan, sistein diubah menjadi pirufat melalui beberapa jalur. Pada jalur utama, sistein dioksidasi menjadi sistein sulfinat. Kemudian, pirufat diproduksi setelah transaminasi dan reaksi desulfurasi. Yang kelima, treonin. Dalam jalur degradatif utama, treonin dioksidasi oleh treonin dehidrogenase untuk membentuk alfa amino beta ketobutirat. Yang keenam, lisin. Lisin diubah menjadi alfa ketoadipat dalam serangkaian reaksi yang mencakup dua oksidasi, penghilangan gugus amino rantai samping, dan transaminasi. Asetoasetil-CoA diproduksi dalam jalur reaksi yang mencakup beberapa oksidasi, dekarboksilasi, dan hidrasi. Yang ketujuh, triptofan. Triptofan diubah menjadi alfa ketoadipat melalui 8 reaksi yang juga menghasilkan fosfat dan alanin. Alanin yang diproduksi dalam jalur ini diubah menjadi asetil-CoA melalui pirufat. Kedelapan, tirosin. Katabolisme tirosin dimulai dengan transaminasi dan dehidroksilasi. Kesembilan, fenilalanin. Fenilalanin dihidroksilasi untuk membentuk tirosin oleh fenilalanin 4 monooksigenase dalam reaksi yang membutuhkan oksigen dan BH4. Tirosin terdegradasi menjadi asetoasetat dan fumarat. Ke-10 ada leusin. Leusin diubah menjadi HMG-CoA dalam serangkaian reaksi yang mencakup transaminasi, 2 oksidasi, karboksilasi, dan hidrasi. Degradasi asam amino melalui alpha-ketoglutarat. 5 asam amino yaitu glutamin, glutamat, prolin, histidin, dan arginin didegradasi menjadi alpha-ketoglutarat. Garis besar katabolisme tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Langkah pertama yaitu ada glutamat dan glutamin, di mana glutamin diubah menjadi glutamat dan NH4+ oleh glutaminase. 2. Arginin. Arginin dipecah oleh arginase untuk membentuk ornitin dan juga urea. Dalam reaksi transminasi berikutnya, ornitin diubah menjadi glutamat iesemi aldehida
Glutamat kemudian diproduksi sebagai glutamat iasemi-aldehida terhidrasi dan teroksidasi. Alpha-ketogutarat diproduksi melalui reaksi transaminasi dan deaminasi oksidatif. Ketiga, prolin. Katabolisme prolin dimulai dengan reaksi oksidasi yang menghasilkan delta pangkat 1 pirolin. Keempat, histidin. Histidin diubah menjadi glutamat dalam 4 reaksi. Deaminasi non-oksidatif, 2 hidrasi, dan pelepasan gugus formamino oleh tetrahidrofuran atau THF. Katabolisme asam amino jalur suksinil-CoA. Suksinil-CoA terbentuk dari kerangka karbon metionin, isoleusin, valin, dan treonin. Dengan salah satu jalur degradasinya seperti yang telah dibahas. Yang pertama, metionin. Degradasi metionin dimulai dengan pembentukan sah yang diikuti dengan reaksi demetilasi. Produk sah dihidrolisis menjadi adenosin dan homosistein. Nah, homosistein ini dimetabolisme untuk menghasilkan alpha-ketobutirat, sistein, dan NH4+. Alpha-ketobutirat kemudian diubah menjadi propinil-CoA oleh asam alpha-ketodehidrogenase. Yang kedua, isoleusin dan valin. Nah, 4 reaksi pertama dalam degradasi isoleusin dan valin dikatalisis oleh 4 enzim yang sama. Beberapa reaksi di kedua jalur mirip dengan reaksi beta oksidasi yang menghasilkan NADH dan FADH2. Produk dari jalur isoleusin adalah asetil-CoA dan propinil-CoA yang kemudian diubah menjadi suksinil-CoA. Oleh karena itu, isoleusin adalah asam amino ketogenik dan glukogenik. Jalur degradatif valin serupa, tapi hanya menghasilkan suksinil-CoA. Oleh karena itu, valin adalah asam amino glukogenik. Katabolisme asam amino jalur oksaloasetat contohnya ialah asam amino berupa aspartat dan asparagin. Nah, di sini aspartat dan asparagin didegradasi untuk membentuk oksaloasetat. Aspartat diubah menjadi oksaloasetat dengan reaksi transminasi tunggal. Nah, asparagin awalnya dihidrolisis untuk menghasilkan aspartat oleh enzim asparaginase. Degradasi semua asam amino akhirnya ada 7 asam amino yang dipecah menjadi asetil-CoA, ada 5 asam amino yang diubah menjadi alpha-ketogutarat, 4 menjadi suksinil-CoA, 2 menjadi fumarat, dan ada 2 lagi yang menjadi oksaloasetat. Selanjutnya, ada 6 asam amino yang diubah menjadi pirufat dan dapat diubah menjadi asetil-CoA atau oksaloasetat. Jadi, perbandingan energi yang dihasilkan untuk katabolisme asam amino sebesar 33 ATP, sedangkan untuk katabolisme asam lemak ada 108 ATP dan glukosa sebanyak 32 ATP. Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa katabolisme asam amino dimulai dengan pemutusan gugus amino. Kemudian gugus amino ini dapat dibuang dalam sintesis urea. Katabolisme asam amino dapat dibagi menjadi katabolisme asam alfa amino melalui jalur asetil-CoA, degradasi asam amino melalui jalur alpha-ketogutarat, katabolisme asam amino melalui jalur suksinil-CoA, dan katabolisme asam amino melalui oksaloasetat. Energi yang dihasilkan dalam katabolisme asam amino ini sebanyak 33 ATP dengan 4 jalur, katabolisme asam lemak sebanyak 108 ATP, dan katabolisme glukosa sebanyak 32 ATP. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.